Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, pada hari ini hari Jumat, insyaallah kita berada pada hari ke-13 bulan Jumada al-awwal al-ula 1446 Hijriah. Kita berkumpul di rumah belajar Sabran Jamila Bandung bersama teman-teman ikhwah dan juga para pengurus Rumbel dan juga para asatidzah di Ma'had Sabran Jamila untuk bersama-sama kita nastazidu minal iman, upaya untuk menambah dan menguatkan iman melalui majlisul ilm, melalui majlis ilmu. Iman adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Al-iman adalah syarat mutlak untuk seseorang masuk ke dalam al-jannah. Tanpa keimanan tidak mungkin seorang masuk ke dalam al-jannah. Sebagaimana Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sungguh kalian tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman. Al-iman inda ahli sunnah, dalam pandangan ahli sunnah, istilahan, secara istilah yang diletakkan oleh para ulama adalah maknanya, definisinya atau ta'rif al-iman adalah, barakallahu fikum, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan wa i'tiqadun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ta'rif ini sebenarnya adalah ta'rif atau definisi istilahan. Di satu sisinya dia definisi, Yang kedua, dia menjelaskan tentang hakikat iman inda ahli sunnah.
hakikat al-iman dalam pandangan akidah ahli sunnah. Di waktu yang sama, ta'rif atau definisi ini mengandung ar-raddu, bantahan terhadap tawaif, bukan hanya taifah, tapi tawaif min ahli bid'ah. Al-iman disebutkan i'tiqadun bil janan, atau dari awal nutqun bil lisan. Pada poin ini sudah ada bantahan terhadap ahlul bidah yang mengatakan bahwa al-iman ma'rifatul qalbi saja, bahwa iman itu hanya pengetahuan dan keyakinan kolbu saja, tidak mengharuskan an-nutqu bil lisan. Ya. Begitu juga ketika dikatakan wal amalu bil jawarihi wal arkan, bahwa iman itu barakallahu fikum di dalamnya termasuk amalan. Ini juga raddun ala ta'ifah wahum al-murji'ah. Nah, yang kemudian akidatul murji'ah ini masuk ke dalam tawaif yang lainnya. Nah, begitu juga qauluhu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bahwa iman itu bisa bertambah, bisa menguat, naik, ya, dengan sebab ketaatan yang dilakukan oleh hamba tersebut, oleh seorang hamba. Wa yanqus bil ma'siyah. Ini juga raddun 'alal murji'ah yang mengatakan bahwa barakallahu fikum al-amal bukan bagian daripada iman, dan iman tidak dipengaruhi oleh amalan. Sehingga la farqa inda tilkumut ta'ifah baina imani Abi Bakrin wa iman afsaqun nas minal muslimin. Nggak ada beda imannya Abu Bakar As-Siddiq yang wasala ila al-qimmah, sampai pada puncaknya, dengan iman orang paling fasik. Karena la yadhurru ma'al iman al-amal, bahwa amalan apapun nggak mempengaruhi iman. Jadi definisi tadi sebenarnya di samping mengenalkan hakikat iman secara istilah, juga mengandung apa? Rudud ala ahlil batil. Kemudian dijelaskan oleh para a'immatus sunnah tentang iman ini, wa ahluhu mutafawituna mutafadilun fihi. Ahlul iman darajat, bertingkat-tingkat. Nah, ahlul iman darajat, bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ahlul iman itu mukminin berbeda-beda tingkat keimanannya yang satu dengan yang lainnya. Ini penting untuk diyakini dan disebutkan supaya tidak disamakan antara seorang mukmin yang sampai imannya pada ad-darajatul 'aliyatir rafi'ah dengan mukmin yang imannya itu fi ad-darajatid daniyah. Seorang mukmin yang tingkat keimanannya sampai pada derajat yang tinggi nggak boleh disamakan dengan mukmin yang derajat keimanannya ada di bawah, yang rendah. Maksudnya nggak boleh dibedakan apa? Naam, nggak boleh disamakan dan perlakukan sama. Termasuk dalam hal apa? Al-wala'u wal bara', masalah al-mahabbah. Karena itu termasuk bagian daripada syariat Islam. Kenapa nggak boleh disamakan? Naam, karena mukmin yang tinggi tingkat keimanannya harus dan wajib dicintai lebih tingkat atau kadar keimanannya dibandingkan
mukmin yang biasa. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah. Karenanya ada istilah dalam hadis atau beberapa lafaz hadis, akmalul mu'minina imana. Kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya. Akmal, isim tafdil, sebuah isim yang menunjukkan adanya perbedaan tingkatan. Yang ini lebih dari yang itu, yang ini lebih sempurna daripada yang itu, yang ini lebih afdal dibandingkan yang itu. Nah, barakallahu fikum. Bisa difahamin bahwa hadis akmalul mu'minina imanan menunjukkan kepada hal apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Yarfa yadahu. Menunjukkan apa? Naam, Ustaz Nizar. Bahwa kaum mukminin bertingkat-tingkat imannya. Di antara mereka akmal, ada yang lebih sempurna tingkatannya. Ya. Barakallahu fikum. Ini keyakinan ahli sunnah. Keyakinan ahli sunnah. Nah, ada di antara antum yang bisa mengulangi ta'rif al-iman? Falyarfa yadahu. Ada yang bisa menyebutkan ta'rif al-iman? Falyarfa yadahu. Naam, naam Abdul Aziz. Qaulun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan wal i'tiqad bil janan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ahsan. Itu definisi al-iman. Nah, di antara manfaat definisi ini, siapa yang bisa menyebutkan? Di antara manfaat definisi? Naam, Ustazullah. Fihi raddun ala ahli al-batil. Ahsan, fihi raddun ala tawaif min ahli al-batil. Ini al-iman. Yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ini bantahan terhadap siapa? Man yujib? Bantahan terhadap? Naam Abu Kaila. Al-Murji'ah. Kenapa mereka Al-Murji'ah? Bahwa mereka meyakini bahwa iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, statis, stagnan. Nah, karena mereka meyakini, bukan tidak ada syubhat gitu. Mereka meyakini bahwa pertambahan iman menunjukkan sebelumnya itu dia fasik atau menunjukkan makna-makna batil di kalangan mereka. Sehingga dari syubhat itu punya kesimpulan. Ya. Punya kesimpulan bahwa iman la yazidu wa la yanqus. Nah, tema kajian kita sebagaimana mungkin sudah diumumkan, yaitu sebab-sebab lemahnya iman dan solusinya. Sebab-sebab lemahnya iman dan solusinya. Arti daripada solusi adalah sebaliknya, yaitu sebab-sebab asbab ziyadatil iman. Sebab-sebab bertambahnya iman. Asbab lemahnya iman, sebab-sebab iman itu menjadi lemah, secara global terbagi menjadi dua. Secara global, asbab nuqsan al-iman, sebab-sebab berkurangnya atau turunnya dan melemahnya iman terbagi menjadi dua. Dari sisi apa? Dari sumbernya. Dari sisi sumbernya. Ada asbab, yang pertama, asbab dakhiliyah, sebab-sebab yang datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri.
Yang kedua adalah asbabun kharijiyah, sebab-sebab yang datangnya dari luar. Pembagian ini sangat penting, bukan sekedar penambahan wawasan, tapi untuk kita lebih waspada, ya, agar kita lebih waspada. Yang pertama adalah asbab dakhiliyah. Yang kedua namanya asbab kharijiyah. Apa arti asbab dakhiliyah, Abu Hilya? Yang datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri. Asbab kharijiyah, apa maknanya Bu Fawaz? Dari luar, internal, eksternal gitu. Nah, yang asbab kharijiyah atau yang pertama dakhiliyah, yang pertama adalah al-hawa, hawa nafsu yang ada di dalam tubuh. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan apa ayatnya? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia, ya, bisa dikatakan hawa nafsu manusia itu selalu memerintahkan kepada perbuatan jelek, memerintahkan kepada kekufuran, memerintahkan dan mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada kedurhakaan, mengajak kepada kebohongan, mengajak berbagai hal. Nah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ini yang pertama yang perlu diwaspadai. Karena kalau kita lengah dari asbab kharijiyah atau ana ulangi asbab dakhiliyah ini, kita tanpa terasa, ya, tanpa kita sadari bahwa iman kita sudah jatuh terpelanting ke bawah. Nah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tattabi'il hawa fayudhillaka 'an sabilillah." Nah, jangan sekali-kali kamu mengikuti ajakan dan bisikan hawa nafsu sehingga kamu nanti akan keluar dari jalan agama Allah, keluar dari jalan iman, keluar dari jalan tauhid, keluar dari jalan sunnah, keluar dari jalan ketaatan. Semuanya itu sabilullah. Sebagai akibat apa tadi? Mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa. Perhatikan kalimat tattabi'il hawa. Kasrah yang ada pada ain itu sebenarnya bukan kasrah fi'il, karena fi'il nggak bisa kasrah, tapi dia itu menjadi kasrah karena iltiqa apa? As-sakinain, berjumpanya dua sukun. Asalnya adalah wala tattabi', karena kata perintah pakai sukun. Asalnya itu wala tattabi' pakai sukun, fi'il amr apa? Larangan, la nahiyah. Ada la, wala. Ini la namanya la nahiyah, huruf la yang menunjukkan tentang larangan. Fi'il yang datang sesudahnya majzum, menjadi majzum karena itu tadi posisinya sebagai apa? Fi'il yang berdatang setelah huruf la nahiyah. Alamatu jazmihi apa? Sukun. Alamat jazmnya sukun. Nah, isim sesudahnya al-hawa. Al-hawa ketemu sukun lagi nih. Sukun ketemu sukun. Ilal taqas sakinan faharrik ma sabak. Faharrik ma sabak. Kalau berjumpa dua sukun, maka yang sebelumnya, isim yang sebelumnya itu atau kalimat lafaz yang sebelumnya dijadikan harokat. Harokatnya di sini kasroh.
Ya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka. Lamnya pakai apa? Pakai apa lamnya? Fayudillaka. Fathah. Iya kan? Bukan dhammah. Kenapa soalnya? Ada yang bisa menjawab? Hah? Majzum bi fa sababiyah. Hah? Mansub bi fa as-sababiyah. Fayudillaka. Ini penting ini. Karena pada ayat ini ada hukum sebab akibat. Sebabnya kamu begini, maka akibatnya begini. Jadi erat hubungannya. Fayudillaka, maka pasti kamu akan sesat. Karena apa sesatnya? Ittiba' al-hawa an sabilillah. Perlu diwaspadai. Ini sebab dakhiliyah yang pertama. Asbab dakhiliyah, internal, hawa nafsu. Nah, kita pindah yang kedua. Setelah ittiba'ul hawa, sebagai sebab turunnya dan lemahnya iman. Nah, jadi jangan dikira saat kita mengikuti hawa nafsu, dalam bersikap, dalam menilai, dalam memutuskan, dalam berkawan, dalam berpisah, dalam semua hal, bahwa iman kita nggak pengaruh. Enggak, iman turun. Hanya saja kalau orang yang imannya itu benar-benar dijaga, dia merasa ini saya lagi turun. Kau tahu, saya sikapnya ini nggak ilmiah ini, karena rasa bencian. Saya bersikap ini karena ada sebuah kepentingan. Ana karena merasa lebih dari teman-teman. Ya. Berarti iman sedang turun nih. Yang kedua adalah al-jahlu bidinillah. Karena kebodohannya tentang hukum-hukum agama. Kebodohannya tentang akidah, tentang tauhid, tentang ahkam. Kejahilan dia tentang hukum-hukum agama. Ini adalah salah satu sebab turunnya iman, lemahnya iman. Nah, yang ketiga adalah al-ghaflah. Yang ketiga adalah al-ghaflah. Kelalaian. Lalai dia. Sehingga kita harus tahu sebab-sebab yang mengantarkan kita kepada kelalaian. Yang mengantarkan kita atau menyeret kita kepada al-ghaflah. Sehingga kita masuk dari hamba-hamba Allah yang al-ghafilin. Ya, al-ghafilin, ghafil. Ya, ghaflah terhadap waktu, sia-sia waktunya. Ya. Ghaflah terhadap banyak hal. Ini selesai kita dari asbab dakhiliyah, sebab-sebab internal seorang hamba. Yang kedua adalah asbab kharijiyah, sebab-sebab eksternal yang dari luar tubuh seorang hamba. Yang pertama adalah asyaitan. Asyaitan, Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengatakan asyaitan ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsya. Bahwa syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan ancaman kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka posisikan dia sebagai syaitan, sebagai musuh. Nah, ini sebab eksternal yang pertama, syaitan. Ada di sekitar kita. Walaupun syaitan itu memang disebutkan dalam
beberapa hadis, inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam. Bahwa syaitan itu berada di dalam tubuh anak manusia ini bersama apa? Aliran darah. Berarti ada di dalam tubuh, betul. Tetapi dia tetap faktor eksternal. Sesuatu dari luar tubuh kita yang dengan izin dan kehendak serta kekuatan Allah Subhanahu wa taala dia bisa berada dalam aliran darah manusia. Membisik-bisikkan, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Terus yuwaswis, membisikkan. Ini kembali kepada apa? Faktor eksternal yang pertama. Nah, faktor eksternal yang kedua adalah qurana su, teman-teman yang jelek, teman-teman yang tidak baik, kawan-kawan yang tidak soleh, kawan-kawan yang tidak soleh akidahnya atau tidak soleh manhajnya, tidak soleh ibadahnya, tidak soleh akhlaknya. Ini potensi besar untuk menurunkan dan melemahkan iman. Perlu diwaspadai. Julasa su. Nah, insyaallah tidak asing lagi kepada antum. Adillah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya atau kewajiban waspada dari julasa su. Banyak dalil dan banyak kisah teman-teman yang jelek, tidak memotivasi kita untuk melakukan ketaatan, justru memotivasi kita untuk melakukan kemungkaran. Baik memotivasi dengan lisannya, mengajak, membisikin kita, atau memfasilitasi, ya. Dia nggak mengajak dengan lisannya, tapi memfasilitasi kemungkaran, memberikan sarana kemungkaran. Nah, ini qurana su, mengajak kepada kebid'ahan, kepada hizbiyah, kepada syirik, kepada berbagai perkara yang itu yudadul iman, bertentangan dengan keimanan. Yang ketiga, dari asbab kharijiyah, dari asbab kharijiyah adalah ad-dunya wa ma fiha. Ad-dunya wa ma fiha, ini dunia dan isinya, ini perhiasan dunia. Yang memang Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwa dunia ini melalaikan, bahwa dunia ini dapat melemahkan iman, menyeret orang kepada perbuatan dan sikap yang bisa menggerogoti iman. Rasulullah SAW mengatakan wattaqud dunya. Nah, Rasulullah SAW juga mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah wa inna allaha la mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Sesungguhnya dunia itu hulwah, manis, khadirah, indah. Hulwah dirasakan, manis dirasa, indah dipandang. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja meletakkan kalian di dunia ini, diberi amanah tersebut untuk melihat bagaimana kalian beramal, bagaimana kalian menyikapinya. Tertipu dan tertarik dengan fata morgana tersebut, ataukah bertahan, melawan, menghadapinya. Nah, ini semua tiga jenis ini adalah asbab kharijiyah yang menyebabkan iman itu lemah,
berkurang kadarnya, tidak kokoh, mudah jatuh. Kembali kepada yang pertama tadi, asbab dakhiliyah. Ada 3. Yang pertama apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang pertama? Hawa nafsu. Nah. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan? Angkat tangannya. Naam. Al-jahl bid-din, kebodohan hamba tersebut tentang hukum agama. Nah, yang ketiga, al-ghaflah. Nah, barakallahu fikum. Ini semua ayyuhal ikhwah penting. Yang ingin Anda tekankan di sini adalah sebab yang kedua dari sebab internal, yaitu al-jahlu bid-din. Karenanya ulama kita menyebutkan di antara asbab ziyadatul iman, di antara sebab-sebab bertambahnya dan kuatnya, naiknya derajat keimanan seseorang adalah al-ilm, ilmu. Dan ilmu yang tertinggi penting untuk ditekankan di sini adalah al-ilmu bi asma'illahil husna wa sifatihil ula. Berilmu, berpengetahuan, mengerti, memahami nama-nama Allah al-husna. Berarti butuh kajian itu. Kajian yang menjelaskan tentang syarah ma'ani al-asma'il husna, dan sudah ditulis oleh ulama kita, ya, syarah ma'ani al-asma'il husna. Penting untuk kita ada kajian mengenalkan al-asma'il husna kepada diri kita dan keluarga kita, khusus pelajaran tentang al-asma'il husna, karena asma Allah azza wa jalla itu la yakhlu wahidun minha minas sifat. Semua nama Allah nggak ada yang kosong dari sifat, bukan asma mujarradah. Siapa di antara taifat ahlil bidah yang meyakini bahwa asma Allah ya asmaun mujarradah khaliyatun anil ma'ani was sifat? Siapa yang bisa menyebutkan? Naam, mereka adalah Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, di antara keyakinan mereka bahwa hadhil asma, nama-nama ini bagi Allah nama saja, tidak mengandung makna dan sifat-sifat. Karena dalam keyakinan mereka, kalau nama-nama ini diyakini dan diimani mengandung sifat, berarti di sini mengandung unsur tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Nah, ini akidahnya mereka. Ahli sunnah mengatakan la. Dan kalau dikatakan nama-nama ini tidak mengandung sifat, ini celaan, mengandung unsur celaan. Nama gitu nggak ada artinya. Ya. Nama begitu kosong dari as-sifat, as-sifatul ula. Karenanya dinamakan dengan al-husna. Walillahil asmaul husna. Balighatun fil husni ghayataha. Arti al-husna di sini apa? Bahwa nama-nama ini sampai kepada puncak nilai dan makna kebaikan, puncaknya. Yang terakhir, puncak tertingginya kebaikan, nama-nama Allah itu. Makanya oleh Allah diberi nama apa? Al-Husna. Nah, ini penting. Kita mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengenal nama-namanya, kita akan mengenal sifat-sifatnya. Dengan kita mengenal sifat-sifatnya, iman kita naik nih. Iman kita akan naik.
yang merasa lemah, merasa sendiri, merasa nggak mampu. Gimana kalau saya sendiri dalam hal ini? Dia yakin Allah Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qawi, Al-Matin, ya, Ar-Razzaq. Semua nama-nama ini membuat dia naik imannya. Tidak merasa lemah karena sendiri. Tidak merasa dhaif, lemah karena merasa nggak ada yang mendukungnya. Dia mencoba menjalani segala sesuatu dengan ilmu, kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ayat yang dalam surat Al-Anfal, ya, ayat kedua, coba dibacakan Abdul Aziz. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya, innama adatut ta'kid wal hasr, ya, sebuah lafaz yang menunjukkan akan adanya penegasan dan pembatasan. Innamal mu'minuna, dan hanyalah orang-orang yang beriman yang hakiki itu adalah idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, bergetar hatinya karena rasa takut, rasa pengagungan, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah di hadapannya. Kenapa kok seperti itu? Karena dia faham Allah alladzi huwa lafzul jalalah, yang kepada lafaz ini kembalinya seluruh al-asma', ya, al-asma'ul husna. Ketika disebut nama Allah, dia ingat tuh nama-nama Allah, ingat sifat-sifatnya. Makanya hatinya menjadi bergetar dan takut, gak sembarangan disebut nama ini. Nih pentingnya pengetahuan tentang Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Beda orang yang tidak mengerti nama-nama Allah dan sifatnya. Disebut nama Allah dan sifat-sifatnya, santai aja dia, nggak merubah semangatnya, tidak membuat dia menjadi bertawakal. Karenanya di akhir ayat dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu hanya bertawakal, bersandar diri kepada Allah dalam mengambil keputusan, dalam mengambil sikap, dalam melakukan tindakannya, dalam melakukan aktivitasnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat ini perhatikan, tidak mengatakan wa yatawakkaluna ala rabbihim. Kalau susunan kata semestinya itu seperti itu. Wa yatawakkalun, ya, fi'il dan fa'ilnya baru yang yata'allaq bihi, jar wal majrur wal maf'ul. Tapi ini dibalik, al muta'alliq bi dimajukan, wa ala rabbihim yatawakkalun, mengandung makna al-hasr wa tauhid. Maknanya bagaimana? Dan mereka itu hanya kepada Allah bertawakal. Harus ada kalimat hanya. Dari mana kalimat hanya ini diambil? Beda dengan kalimat yatawakkaluna ala rabbihim. Dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Rabbnya. Ini maknanya. Tapi ketika dibalik, wa ala rabbihim yatawakkalun, ada tambahan makna. Dan hanya ini. Barakallahu fikum. Kenapa tadi? Karena dia ketika disebut nama Allah memang bergetar hatinya. Jadi takut hanya kepada Allah, gentarnya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu, berilmu tentang sifat-sifat Allah. Ya. Ini penting, sehingga perlu ada nih semangat baru nih
untuk lebih serius meningkatkan semangat belajar berilmu tentang al-asma'ul husna. Semoga nanti ada kajian nih bisa disampaikan oleh Asatidzah, Ustadz Ridha, Ustadz Adam dan yang lainnya tentang al-asma'ul husna wa ma'aniha. Penting. Nanti di-share di grup. Boleh dibuat kuis itu ya. Tanya jawab. Nama Allah ini apa artinya? Apa sifat yang dikandung dari nama ini? Nah, lawazim, ya, konsekuensi yang muncul dari sifat ini apa saja? Ya. Itu dijelaskan oleh a'immah kita. Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Al-Allamah Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin mensyarah ini. Ya, ada yang sifatnya khusus seperti Syekh Sa'di, ada yang di tempat dan pelajaran yang terpisah-pisah. Ya. Syekh Al-Utsaimin dan yang lainnya aimmatuna qadiman wa haditsan menjelaskan tentang ma'anil asma was sifat. Jadi nggak perlu asma was sifat itu tuh ditulis di pinggir-pinggir jalan, di plang-plang, di bandara-bandara, ya. Bahkan di kantor bank, ya, ada nama al-asmaul husna bank, menunjukkan agar bank itu islami, ya, ada nama-nama Allah, bank syariah, ya, pokok bank yang nah, jadi islami karena ada al-asmaul husna. Enggak gitu. Nah, di jalan-jalan ya menunjukkan kabupaten itu kabupaten islami, menegakkan syariat Islam dengan plang-plang al-asmaul husna. Enggak gitu. Yang penting bagaimana memahami al-asmaul husna, meyakini Allah memiliki 99 nama al-asmaul husna, tapi Allah hanya punya sifat 13. Allah hanya punya sifat 20. Nah, terus yang lainnya gimana? Kalau 20 kan tersisa berapa? 79. Lah 79 ini nggak ada sifatnya. Bahkan dari sekian nama sifat 20 itu nggak ada yang nampaknya kembali kepada al-asmaul husna. Hal muskilah. Hafal al-asmaul husna dia. Ya. Salah satu jenis zikir yang dibaca adalah al-asmaul husna. Nah, nggak demikian, tetapi kita harus sunnah. Nata'allamuha. Kita mempelajarinya. Al-asmaul husna. Coba ini, Ana berharap nanti Ana ingin dapat informasi bahwa di Bandung sudah ada kajian syarah ma'ani al-asmaul husna yang dimurajaah melalui grup. Ya, nanti ada kuis, ya, rijalan wa nisaan untuk antum dan juga untuk ummahat. Ya, nanti ada kuis tuh. Entah melalui apa, Telegram atau melalui apa, Ana nggak ngerti. Ya. Apa arti nama Allah Asy-Syakur? Kenapa Allah diberi nama Asy-Syakur? Sehingga ada orang namanya siapa? Abdus Syakur. Apa itu artinya Asy-Syakur? Kita ingin tahu apa saja. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara maknanya adalah Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar dan konsekuensinya apa saja ini? Ada konsekuensinya. Ya. Barakallahu fikum. Dan seterusnya. Ini penting untuk dikaji. Kita mengenal Allah. Ma'rifatullah. Ya. Kemudian mengenali tentang ahkam asy-syariah. Hukum-hukum syariat, mana yang tergolong dosa, mana yang tidak. Kemudian ayyuhal ikhwah, tadi disebutkan dalam definisi atau ta'rif al-iman bahwa al-amalu bil jawarihi wal arkan. Kadzalik al-i'tiqadun bil janan. Ini penting. Maka dari itu banyak adillah al-adillah al-Qur'aniyah wal ahadits an-nabawiyah yang menyebutkan korelasi ini tadi. Banyak bentuknya. Contohnya Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan man kana yu'minu
billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ini contoh. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Berarti ikramud dhaif bagian daripada apa? Al-iman. Ikramud dhaif itu perbuatan anggota badan. Ya. Itu bagian daripada iman. Coba perhatikan korelasinya. Barang siapa yang ingin imannya naik, imannya terpupuk, ya, dipelihara, maka falyukrim dhaifah. Demikian dalam hadis lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menginginkan sesuatu kebaikan untuk saudaranya seperti dia menginginkan untuk dirinya. Al-mahabbah pada dasarnya itu amal al-jawarih atau amalul qalbi. Siapa yang bisa jawab angkat tangan. Al-mahabbah itu amalul qalbi atau amalul jawarih? Kilahuma. Asalnya qalbi. Kemudian menjadi kilahuma. Nah. Ada yang berbeda? Al-mahabbah. Amalul qalbi atau amalul jawarihi wal arkal. Jawarih itu lisan, tangan, kaki. Abu Fawaz. Ada yang menjawab? Nah, dia adalah amalul qalbi. Cuma zaharat atharuhu fil jawarih. Ya, amalul qalbi. Dia adalah amalan hati, mahabbah, mawaddah. Ini semua adalah amalul qalbi. Tetapi zaharat atharuhu fil jawarih. Akan nampak, ya, pengaruh atau akibatnya atau buahnya pada anggota badan. Karena dia punya rasa cinta di hati, rasa keinginan di hati agar temannya mendapatkan ilmu seperti yang dia dapatkan, maka dia akan berbagi ilmu tersebut. Nih mulai nampak nih. Sekarang pakai ini. Ya akhi, nanti ada kajian ba'dal maghrib, kajian akidah ahli sunnah. Dia nyebarkan itu dengan adanya mahabbah di dalam hati. Ana cinta dia dan saya sangat cinta dia mendapatkan kebaikan. Ya? Dan antum kiaskan yang lainnya. Ini mahabbah. Wa amal al-qalbi yang ini diantara asarnya juga apa? Akan hilang dan sirnanya al-hasadu. Iya kan? Hilangnya al-hasad dari hati. Iri dengki. Kenapa? Nggak bakalan. Al-hasad itu apa definisinya? Ada yang bisa menyebutkan definisi al-hasad walaupun dengan bahasa Indonesia? Ada? Ini sambil murojaah ini. Sekarang. Ayo. Iya. Nah, keinginan atau ambisi agar kenikmatan yang dimiliki oleh kawannya atau orang lain itu hilang dan rusak. Ya. Itu al-hasad. Baik diiringi dengan perpindahan nikmat tersebut kepada dirinya, ya, dari temannya pindah, ataupun tidak, sekedar untuk hilang nikmat itu dari dia, pergi, dia nggak punya lagi. Tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya pintar jadi bodoh. Walaupun dianya tetap bodoh, walaupun dia tetap miskin, tidak ada masalah. Yang penting hasad. Nah, barakallahu fikum. Ini akan hilang dengan apa tadi? Hadis tadi yang disebutkan, man kana yu'minu, barang siapa yang beriman kepada Allah, atau la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi
ma yuhibbu li nafsihi. Ini berarti rasa cinta al-mahabbah tadi tolok ukur kebenaran, kesempurnaan, kebaikan dan kekuatan iman seseorang. La yu'minu, tidaklah beriman. Contoh lain, ada yang bisa menyebutkan dalil dengan la yu'minu yang kaitannya menghubungkan antara iman dengan amal? Ada yang bisa angkat tangan? Nah, murojaah. Walaupun dengan bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Inggris juga boleh. Bisa menyebutkan hadis yang dibantu diterjemahkan, siapa membantu? Hadis yang menunjukkan bahwa seorang tidaklah beriman sampai dia melakukan perbuatan ini dan itu. Tadi saya sebutkan satu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Contoh satu. Fahimtal hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Aywa. Ada yang bisa bantu Abu Farid? Ya, antum jelaskan dulu hadis yang ana sampaikan. Nah, explain someone does not have unbelief until he doing any of amal. For example, la yu'minu ahadukum hatta. You can say in English. tidak mengerti. Amalan lainnya, yang menunjukkan atau ana rubah. Contoh lain, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Contohnya tadi fal yukrim dhaifa, ya. Tadi contoh, sekarang ana pingin dari beliau contoh lain. Antum terjemahkan hadis ini, kemudian contoh lain. Nah. La man kana yu'min. Antum terjemahkan langsung bahasa Inggris. Helmi nggak ada Helmi? Oman bisa man, bantu man. Kepanjangan, bisanya yang 3 kata aja ya. Nah, iya boleh silakan, tapi Anda pingin beliau supaya nyambung nih. Tafadhal. Ya, tafadhal. Translator. Iya. Want you to tell him another hadith. This life that say man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Fal yukrim. Can you tell the other hadith? No, English. In English. You say with English. Yeah, but I don't know what he said in Arabic. Just say something. Jadi beliau dalam bahasa Arabnya nggak tahu. Nggak apa-apa, pakai bahasa Inggris. Akhirnya ke bahasa Inggris juga nggak tahu. I gotta understand the first hadith he said. Iya. Yang lainnya dia nggak tahu. Nah. Taib, kita lanjut. Nah, taib.
Taib, antum bisa menyebutkan hadis yang menunjukkan la yu'min, tidak beriman sampai. Naam, Abdul Aziz. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. Ahsant. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman. Coba perhatikan, tidak beriman, dinafikan imannya. Bisa di sini nafi kulli, total, bisa juz'i, tergantung tingkatannya. Masalahnya apa ini? Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku, Rasul alaihi salatu wassalam, menjadi orang yang paling dicintai dibandingkan ayahnya sendiri, anaknya sendiri, dan seluruh manusia. Berarti ini amal apa ini? Mahabbah ini amal qalbu. Nah, kecintaan dia kepada Rasul alaihi salatu wasallam melebihi yang lainnya, itu bukti kebenaran imannya. Tapi kalau dia masih mendahulukan cinta anak dibandingkan cinta kepada Rasul, Rasul melarang ini, dia dahulukan ya anaknya, kemauan anaknya, hawa nafsu anaknya, atau orang tuanya, atau seluruh manusia, berarti pada imannya ada kurang lagi. Jadi iman itu cuil terus begitu. Contoh yang lainnya nih, supaya pelajaran ini ada aplikasinya. Ada yang bisa menyebutkan la yu'min atau la tu'minu? Ana sebutkan aja. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu apa? Hatta tahabbu. At-tahab sekarang bukan lagi mahabbah, tapi amalan at-tahab. Apa at-tahab? Saling mencinta. Sungguh kalian tidak bisa masuk jannah sampai kalian beriman, dan sungguh kalian tidak beriman sampai saling mencinta. Nah, amalan saling mencinta ini ada sebab-sebabnya. Kalau dilakukan bisa muncul nih at-tahab. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, kalau kalian lakukan kalian akan saling mencinta. Afshus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Sekarang ini salam paling gampang nih, nebarin salam ya, pada ini kan ya. Kadang kita agak malas nih, mau nanti ngerepotin kita salam, dia jawab salam kepanjangan lah. Sekarang salam ada stiker kan? You don't stickers? You don't know? You know ya, you know. Afwan. Nah, stiker ya, Akhana Amin. You know stiker? Stiker? Sticker in WhatsApp. We talk about like on WhatsApp, instead of you typing it out in Arabic, Ayo. then you just hit the sticker. On WhatsApp, when you get salam, you know they got Arabic. Hah? Yeah, you can say it in Arabic. You know? In Arabic. Nah, gampang. Iya kan? Tinggal klik, selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya kan? Paling gampang sekarang di zaman modern ini tadi. Nah, sementara amalan itu tadi, afsyus salam, ifsya as-salam, bergantung kepadanya al-iman atau at-tahab. Afsyus salam amal jawarih. Iya kan? Bergantung kepadanya at-tahab, amalan qalbu. Dari amalan qalbu tadi, amalan hati, at-tahab, bergantung kepadanya apa? Al-iman. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah, qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Coba ini, apa yang dinafikan di sini? Iman. Yang terancam ini iman. Apa itu? Siapa ya Rasulullah yang tidak beriman? Seseorang yang tetangganya
tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan, semua yang namanya gangguan, baik syar'an maupun urfan, baik gangguan secara syar'i, ya, maupun secara uruf, kehidupan kebiasaan sosial masyarakat di situ, selama tidak bertentangan dengan syariat. Iman, ini iman. Berarti kita mulai nih semakin jauh mengenal bahwa iman itu memang harus dijaga bangunannya, keutuhannya, agar jangan sampai cuil atau gopel iman itu. Nah, entah nanti berapa sisanya, ya, berapa sisanya iman itu, wallahu alam. Ya, walaupun misqala dzarratin, ya, itu masih bisa masuk jannah. Iman sudah nggak tersisa kecuali sebesar biji atom itu, biji sawi kata orang, ya. Nanti akan dikeluarkan dari neraka setelah entah 1000, 10.000, 100.000 tahun di dalam an-nar, wallahu alam. Keluar dalam keadaan humama, sudah terbakar gosong. Ya, barakallahu fikum. Itu iman. Ya, barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bahwa al-iman sangat bergantung keutuhannya kepada amal, dan amalan itu akan meningkatkan iman jika itu taat, ketaatan dan kesolehan, dan dia akan menurunkan, mengurangi, ya, keimanan, kadar dan bobotnya, kuantitas dan kualitasnya, disebabkan amal kejelekan. Nah, di sini iman ini penting. Yang paling kita tekankan dalam kesempatan ini adalah talabul ilmi, punya pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan keimanan. Talabul ilminya harus berubah nih. Sekarang ini semangat talabul ilminya harus mengalami tingkatan, karena dengan semangat yang meningkat akan menciptakan pola belajar yang lebih tepat.